bab 12 ini yaitu VPN tanah 5. Nah, di sini itu tertulis ada tanah 16, jadi ini durasinya lumayan panjang ya teman-teman. Nah, untuk yang konsep virtual private network VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan lain yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Pembahasan yang kedua itu saya akan men-setting topologi ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar yang EOIP. Nah, yang mana ini adalah salah satu jenis tunneling. Nah, yaitu yang EOIP. Di sini ambil contoh yang sederhana. Nah, misalkan di sini ada tanggal pusat dan tanggal cabangnya. Nah, kemudian nantinya untuk kantornya itu akan menggunakan interface panel, tetapi dengan itu keduanya harus terkoneksi dengan internet. Nah, jadi ketika kita ingin menggunakan konsep tunnel, maka antara kantor pusat dan juga kantor cabang, yaitu dia harus terhubung ke internet. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Nah, ketika kalian input, kalian bisa biasa add new, kemudian bisa klik kanan untuk netnya. Nah, habis itu pilih yang cloud-NAT, kalau yang ini. Nah, kemudian untuk routernya caranya masih sama, kalian bisa klik kanan, nanti kalian ganti saja untuk namanya 3 BNCam option itu kalian hapus. Nah, ketika kalian bertanya kenapa di sini kabelnya itu lengkung, itu di sini saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Ini pakainya bisa, jadi bisa melengkung ya teman-teman untuk kedua VPN-nya. Jika selesai, teman-teman untuk goals kali ini adalah agar router pusat dan router cabang itu dia bisa saling sharing data atau saling terkoneksi di satu sama lain. Nah, terus antara pusat dan cabang dia akan kita hubungkan menggunakan interface tunnel, yang mana interface tunnel ini dia akan menjadi ruangan. Nah, agar mudahnya di sini saya akan buat untuk perumpamannya. Nah, di sini kita bisa buat perumpamannya yaitu bisa klik kanan lalu bisa line. Nah, nanti ketika kalian pilih line itu dia akan memunculkan seperti ini. Nah, kemudian di bagian label di sini kalian bisa ketikkan. Nah, di sini warnanya bisa kalian ubah. Di sini saya akan warna hijau. Nah, di sini apply. Nah, habis itu kalian bisa taruh di tengah-tengahnya. Nah, oke seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan coba masuk ke dalam router pusat dan juga router cabangnya ya teman-teman. Di sini saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam router pusatnya. Dan kita juga bisa masuk ke dalam router cabangnya ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, di sini kalian bisa lagi menggunakan admin. Nah, enter. Passwordnya itu enter saja. Nah, di sini bila M. Lalu untuk si password menggunakan Ctrl C. Nah, di sini kita lakukan juga di router cabangnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ganti untuk hostnya namanya terlebih dahulu, sedangkan di sini itu R pusat namanya. Nah, di sini kita bisa langsung ganti saja dengan sistem identity set name sama dengan R pusat, karena ini namanya R pusat ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, perhatikan di sini sudah berubah namanya R pusat. Nah, di sini saya akan coba ulangi masuk lagi ya di R cabangnya. Nah, kita ubah dengan sistem identity set name sama dengan R cabang. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk lagi ke dalam router satunya. Nah, kita coba untuk sistem identity print. Nah, di sini namanya sudah R pusat. Nah, ini sudah R cabang ya teman-teman. Nah, di sini untuk penamaannya itu kalian bisa sesuaikan seperti yang kalian inginkan. Nah, kalian itu ingin namanya itu apa, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, setelah kita ganti untuk titik, nah sekarang kita coba untuk cek, yaitu mendapatkan IP dari ISP-nya itu berapa. Jadi address print. Di sini itu IP router pusatnya itu belakangnya 59. Nah, perhatikan di sini untuk router cabang mendapatkan IP 10.0.137.196 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan penyesuaiannya atau konfigurasi networknya dengan laptop kita. Nah, caranya kita bisa pergi ke command prompt. Nah, di sini itu bisa clean run administrator. Nah, di sini kalian bisa ketikkan route add. Nah, habis itu IP dari ISP-nya yaitu 10.0.137.0. Nah, untuk masknya itu 255.255.255.0. Nah, kita
kita masukkan IP yang ada di Pinet Lab ini ya teman-teman, 192.168.19.128. Nah, di sini kalian bisa enter. Nah, di sini udah oke ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba remote di aplikasi Winbox-nya. Nah, kita bisa buka terlebih dahulu Winbox-nya. Di sini saya mau masuk di router pusatnya ya. Kita connect dan di sini bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam router cabangnya. Nah, caranya itu di sini bisa new Winbox. Nah, di sini itu kita coba perkecil terlebih dahulu. Nah, kita buka R cabangnya. Nah, untuk IP yang didapatkan itu 10.0.137.196. Nah, ini itu rekennya atau admin, habis itu connect ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa connect. Nah, ketika kalian tanya di sini karena kita tidak menggunakan ROM untuk terhubung ke router cabangnya, padahal kita itu sebelumnya menggunakan yang namanya Fitroman. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Nah, ketika dia langsung terhubung ke internet itu dia tidak memerlukan fitur remote. Nah, kecuali ketika si routernya itu dia tidak langsung terhubung ke internet. Jadi kita membutuhkan yang namanya fitur remote. Nah, karena di sini router cabang itu dia langsung terhubung ke internet atau ISP-nya, maka kita tidak perlu login dengan menggunakan ROM-nya. Nah, kita login dengan menggunakan IP dari router cabangnya yaitu sendiri. Sekarang kita akan coba buat router pusat dan router cabang, itu dia mendapat IP secara statik, akan nantinya kita mematikan router yang itu kita akan mendapatkan IP yang tetap ataupun agak berubah-ubah. Nah, tadi si router ini dia mendapatkan IP otomatis dari ISP-nya yang kita gunakan untuk masuk ke dalam Winbox. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba melakukan konfigurasi agar dua router ini dia mendapatkan IP secara statik. Nah, sebelum itu di sini kita akan tambahkan teks terlebih dahulu agar tidak lupa. Nah, di sini untuk router pusatnya itu saya akan menggunakan IP 10.0.137.146. Nah, untuk slide-nya itu 24. Kita bisa connect saja. Nah, untuk router pusat bisa taruh di sini. Nah, untuk router cabang kalian bisa klik kanan lagi, habis itu teks yang akan menggunakan IP 10.0.137.147. Nah, untuk size-nya itu 24. Nah, di sini bisa taruh di router cabangnya. Nah, di sini kita sudah menentukan IP di setiap routernya. Nah, di sini saya coba melakukan konfigurasinya saja agar kedua router tersebut dia tidak mendapatkan IP DHCP dari ISP-nya. Nah, di sini kita mulai dari router pusatnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa pergi ke Winbox. Nah, untuk itu di router pusatnya itu kalian. Nah, di sini kita bisa gambar IP lalu DHCP client. Nah, di sini itu bisa disable ya, teman. Nah, jika sudah bisa ke menu IP habis itu routes. Nah, di sini itu pastikan kosong ya teman-teman. Nah, langsung saja kita di sini coba ya teman-teman agar router pusatnya dan router cabangnya dia mendapatkan IP secara statik. Nah, di sini kita coba akan pasang IP statiknya di terminalnya ya teman-teman. Di sini bisa langsung masuk saja ke terminalnya di sini di router pusatnya ya teman-teman. Nah, di sini bisa masuk ke IP address. Nah, habis ini kalian bisa ke address. Nah, habis itu sama dengan kita masukkan IP-nya yaitu 10.0.137.146 untuk di bagian router pusatnya, slash-nya adalah 24. Nah, lalu masukkan untuk interface-nya. Nah, di sini interface-nya itu menggunakan Ether 1. Nah, yang mana Ether ini adalah Ether yang mengarah ke ISP-nya. Nah, jadi dia itu akan mengarah ke ISP. Nah, kemudian di sini bisa enter saja. Nah, kemudian di sini kalian bisa tulisan print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk yang tadi kita pasang 146. Nah, di sini kita juga perlu teman-teman untuk menambahkan atau mengkonfigurasikan parameter gateway-nya. Jadi di sini itu tidak hanya IP address-nya saja, tetapi kita perlu konfigurasi juga untuk parameter gateway dan juga parameter DNS-nya. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke IP route. Nah, kemudian di sini kita coba print. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini gateway-nya itu belum ada ya teman-teman. Nah, gateway-nya itu yang mengarah ke internet. Nah, tetapi di sini bukan yang mengarah ke internet. Nah, ini kan belum ada. Nah, kita perlu tambahkan untuk gateway tersebut. Nah, kita bisa langsung add gateway sama dengan. Nah, di sini kalian jangan bingung ya teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa masuk ke virtual machine kalian. Nah, di sini itu di bagian yang user login itu bisa lihat ada 3, ada IP address for pinet 0, ada IP address for pinet not, sama IP address for docker 0. Nah, di sini kita menggunakan yang kedua yaitu IP address for pinet not-nya itu dengan IP 10.0.137.1. Nah, di sini untuk IP tersebut itu dijadikan sebagai gateway-nya. Nah, di sini kita bisa langsung saja tuliskan saja, masuk ke sini lalu gateway-nya adalah 10.0.137.1.
Nah, habis itu kita enter. Nah, kita coba print lagi. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk 10.0.137.1. Nah, kita juga lanjut untuk konfigurasikan yang parameter DNS-nya. Nah, kita bisa langsung pergi ke menu IP DNS. Nah, di sini kalian tuliskan set servers. Nah, sama dengan kita bisa masukkan IP dari Google-nya itu 8.8.8.8. Nah, kemudian enter. Nah, lalu kita bisa print. Nah, di sini sudah ada ya untuk IP DNS-nya. Nah, di sini juga kita coba untuk ping 88 apakah bisa. Seharusnya itu sudah bisa ya teman-teman. Ping 8.8.8. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman karena kita sudah tambahkan IP DNS-nya. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengembalikan IP statik di router pusatnya. Nah, sekarang kita lanjut di router cabangnya. Nah, di sini tadi kan kita mendisable untuk router pusat itu kita menggunakannya atau lewatnya itu adalah lewat Windows. Nah, sekarang kita akan coba untuk disable yang router cabang melalui Pinet Lab terminalnya saja. Nah, di sini kita bisa masuk ini IP DHCP strip client. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita coba print. Nah, perhatikan di sini itu masih aktif ya teman-teman untuk IP dari ISP-nya. Nah, yaitu 10.0.137.196. Nah, di sini itu agar si router cabang itu tidak mendapatkan IP dari ISP-nya. Ini di sini kita bisa disabelkan. Nah, untuk IP DHCP kliennya, caranya itu bagaimana? Di sini kita bisa ketikkan disable number K sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini itu untuk IP yang kita dapatkan dari ISP itu dia berada di nomor 0. Nah, kalian bisa sesuaikan saja. Nah, jadi di sini itu sama ketika kita lewat Windows seperti di router pusatnya tadi. Nah, ketika di Windows itu kita kan tinggal klik saja. Nah, sedangkan di router cabang itu di terminalnya itu kita harus mengetik atau secara CLI. Nah, di sini bisa enter. Nah, kita coba print. Nah, di sini sudah tidak ada untuk IP yang kita dapatkan dari ISP-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi agar si router cabang ini mendapatkan IP secara statik. Nah, sama seperti router pusat ini, jadi ini di cabang juga kita akan konfigurasikan untuk IP address-nya, kemudian untuk gateway dan juga untuk DNS servernya. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasikan terlebih dahulu untuk IP address. Nah, lalu kita add address sama dengan kita bisa masukkan IP-nya 10.0. menggunakan IP yang 10.0.131.147 ya teman-teman, 137.147 dan size-nya itu adalah 24. Nah, kita untuk interface-nya sama dengan header 1. Nah, di sini itu untuk yang mengarah ke ISP di cabang itu dia menggunakan 1. Nah, di sini kalian bisa enter saja dan print. Nah, perhatikan di sini sudah ada. Nah, kita lanjut untuk konfigurasikan IP dari gateway-nya, yaitu di sini kita bisa masuk ke IP hub. Nah, kita bisa masukkan untuk gateway-nya itu add gateway sama dengan 10.0.137.1. Untuk gateway-nya sama seperti di router pusat. Nah, yaitu di sini kita menggunakan yang 10.0.137.1. Nah, di sini kita bisa langsung ada saja. Nah, lalu kita print. Nah, oke, di sini sudah ada untuk gateway-nya ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita coba untuk konfigurasi yang IP DNS-nya. Nah, kita bisa masuk terlebih dahulu di IP DNS. Kita bisa langsung konfigurasikan saja dengan set servers sama dengan kita masuk IP yaitu 8.8.8. Kemudian kita print lagi. Di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba untuk ping 88. Oh, maaf. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan connect dengan IP statik yang kita tadi sudah pasang. Nah, di sini kita coba untuk router pusatnya terlebih dahulu. Di sini untuk router pusat dia kan untuk mendapatkan IP 10.0.137.146. Nah, di sini kita bisa masuk saja. Ini cancel saja ya teman-teman. Terus kita masuk ke 10.0.137.146. Untuk loginnya itu admin dan passwordnya itu kosong. Nah, kita connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke Windows router pusatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam router cabangnya. Yaitu IP, yaitu kita bisa 10.0. Untuk router cabang itu menempatkan 10.0.137.147 juga. Nah, kemudian untuk loginnya itu admin. Nah, kita coba connect. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam router cabang dan juga ke dalam router pusatnya dengan menggunakan IP statik yang tadi sudah kita berikan. Nah, untuk
pembahasan yang ketiga yaitu EOIP konfigurasi. Nah, EOIP ataupun Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router AES yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Nah, mungkin kita langsung konfigurasikan saja untuk EOIP-nya. Nah, agar kalian lebih paham. Tetapi di sini itu ketika kalian menggunakan yang EOIP, maka nantinya untuk VPC 1 dan VPC 2 itu dia harus mendapatkan atau menggunakan network yang sama. Nah, dan di sini kita bisa add text terlebih dahulu untuk network yang nanti kita gunakan untuk VPC yaitu 192.168.1.0/nya adalah 24. Nah, di sini nantinya itu antara VPC 1 dan VPC 2 itu mendapat IP dengan network ini ya teman-teman. Jadi networknya itu 1.0. Nah, oke, langsung saja di sini kita konfigurasikan di router pusatnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke router pusatnya. Nah, di sini kita pergi ke bagian interface. Nah, kemudian kita bisa ke EOIP tunnel. Nah, di sini kalian bisa add saja. Nah, di sini untuk buat tunnelnya, nah atau terowongannya. Nah, jadi kita itu akan mencoba untuk membuat terowongan yang mengarah dari router pusat ke router cabang ataupun sebaliknya. Nah, di sini bisa langsung saja. Misalkan untuk namanya di sini adalah EOIP tunnel to cabang. Karena di sini di pusat itu jadinya di sini itu cabang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tipenya itu adalah EOIP tunnel. Kemudian di sini untuk address-nya itu adalah IP dari si router cabangnya, yaitu 10.0.137.147. Nah, kalau misalkan hari ini itu diimplementasikan itu dia harus menggunakan IP-nya itu IP public. Nah, sedangkan IP yang di sini atau yang kita gunakan dia itu merupakan IP privat. Tetapi di sini nggak apa-apa karena hanya untuk pembelajaran. Jadi di sini kita anggap bahwasanya IP yang kita gunakan ini adalah IP public. Nah, di sini untuk tunnel ID-nya itu misalkan saya pakai 100 saja, lalu di bagian ARP itu enable ya teman-teman, bisa langsung apply. Habis itu oke. Nah, di sini nantinya itu pasti akan ada huruf X-nya ya teman-teman, karena di sini untuk X-nya itu cabang belum konfigurasi, maka di sini belum ada ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung pergi ke router cabangnya. Nah, kita coba pergi ke interface, lalu kita masuk ke bagian EOIP tunnel. Kita add. Di sini itu namanya itu misalnya adalah IP to pusat. Karena di sini itu di cabang, karena dia akan pergi ke pusat. Nah, kemudian untuk tipenya adalah EOIP tunnel, untuk ARP-nya itu enable, dan untuk remote ID-nya itu kita masukkan IP yang dari router pusatnya, yaitu 10.0.1.37.146. Nah, di sini tunnel ID-nya itu harus sama. Nah, seperti di router pusatnya. Nah, jika sudah, bisa langsung apply, lalu oke. Nah, perhatikan di sini sudah ada tulisan R karena artinya ini sudah running. Nah, sekarang di sini kita coba pergi ke new terminal. Nah, kita coba ping ke router pusatnya ya teman-teman. Nah, bisa langsung masukkan saja ping 10.0.137.146, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, ketika kita coba dari router pusat ke router cabang itu juga sudah bisa. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu EOIP menghubungkan antar klien. Nah, kalau kalian lihat di sini itu antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia belum bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, maka dari itu di pembahasan ini kita akan coba ke VPC 1 dan VPC 2 itu dia bisa terkoneksi atau bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, agar bisa saling berkomunikasi itu untuk networknya itu harus sama. Nah, intinya ketika kita menggunakan EOIP itu ketika klien di router pusat dan klien di router cabang itu dia harus menggunakan network yang sama. Nah, nantinya juga kita akan menggabungkan teman-teman Ether2 dan juga IP tunnel atau ID tunnel yang berada di sebelah sini. Nah, di area sini itu kita akan jadikan satu bridge atau satu interface saja. Nah, begitu juga di router cabangnya. Nah, kita akan gabungkan dua dan juga ID atau IP tunnel di sebelah sini kita hubungan dia menjadi satu bridge atau satu interface saja. Nah, langsung saja kita bisa masuk ke inbox router pusat. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu bridge ya teman-teman. Nah, di bagian ini itu bisa add. Nah, lalu untuk namanya itu adalah bridge untuk EOIP. Nah, untuk typing itu bridge ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung type di situ oke. Nah, kita bisa pergi ke ports. Nah, kita bisa gabungkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu di sini itu Ether 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk Ether 2.
Nah, kemudian di sini untuk namanya adalah bridge EOIP. Nah, nah di sini kita bisa langsung apply, lalu oke. Nah, kemudian kita juga akan tambahkan atau akan tabungkan untuk area yang sebelah sini. Nah, atau IP tandanya. Nah, kita bisa langsung tambahkan saja. Kita add. Nah, di sini untuk header atau interface ini itu kita pilih yang IP tunnel to cabang ya teman-teman. Jadi dia itu yang mengarah ke cabang. Nah, kemudian di sini bridge-nya itu bridge EOIP. Nah, kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini untuk di router pusat kita sudah, untuk di router cabang kita buat ya. Kita coba buat di bridge. Nah, habis itu bisa langsung add saja. Nah, di sini itu namanya itu menurut saya samakan saja bridge EOIP. Nah, lalu IP-nya bridge. Nah, kita bisa langsung apply sampai oke. Nah, di sini untuk kita tambahkan saja untuk bridge yang akan kita ketik. Itu yang pertama adalah Ether 2. Nah, karena di sini itu untuk di Jepang itu dia juga menggunakan Ether 2. Nah, kalian bisa perhatikan di sini kalian bisa di sini ada Ether 2. Nah, kemudian apply lalu oke. Dan kita bisa gabungkan lagi untuk yang mengarah ke pusatnya. Nah, yaitu yang EOIP tunnel ke pusat. Sebelumnya kita buat untuk bridge-nya itu adalah bridge-nya EOIP. Nah, untuk ini itu ke pusat kita bisa apply lalu oke. Nah, sudah selesai. Nah, untuk konfigurasi bridge-nya. Nah, sekarang kita bisa kembali lagi ke sini. Sekarang kita bisa langsung pasang untuk IP VPC 1 dan juga VPC 2. Nah, di sini saya akan attach. Nah, di sini untuk VPC 1 mendapatkan IP 192.168.1.6. Bisa langsung seperti ini saja. Kita taruh di VPC 1 ya teman-teman. Nah, untuk VPC 2 itu saya akan menggunakan IP 192.168.1.7. Ya teman-teman, di sini saya kurang size 24 di sini. Pakai size 24 ya. Nah, di sini kalian bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Ini buka VPC 1-nya. Nah, di VPC 1 itu kita bisa ketikkan IP, harus kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.6. Nah, kemudian size-nya adalah 24. Nah, biasanya kita juga tambahkan untuk parameter gateway-nya. Nah, tetapi untuk di video kali ini atau pembahasan yang EOIP ini itu kita tidak dulu. Jadi kita tidak perlu untuk tambahkan parameter gateway-nya. Nah, jadi kita bisa tuliskan IP-nya saja. Nah, kita bisa langsung enter. Nah, kita tunggu sebentar. Lalu kita coba cek IP-nya apakah sudah ada dengan show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita coba lakukan juga di VPC 2 dengan ketikan IP lalu masukkan IP-nya sebelumnya 388.1.7/24. Nah, dan untuk gateway-nya itu jangan dulu, kita langsung enter saja. Kita coba cek show IP ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk VPC 1 dia mendapatkan IP 1.6 dan VPC 2 itu mendapatkan 1.7. Nah, di sini kita akan coba ping dari VPC 2 ke VPC 1. Nah, dengan IP 1.6 di sini kita bisa langsung saja ping 192.168.1.6. Apakah dia sudah bisa? Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, tadi di sini ketika kita disable untuk masing-masing tunnelnya itu, baik di router pusat maupun router cabang itu, pastinya untuk VPC itu dia tidak bisa saling berkomunikasi dengan, atau antara VPC 2 dan juga VPC 1 itu dia tidak bisa saling berkomunikasi lagi. Jadi ketika kita di router pusat atau di router cabang itu, IP tunnelnya itu disable, pasti VPC 1 dan VPC 2 itu tidak bisa berkomunikasi. Nah, kita coba saja di router pusatnya ya teman-teman. Nah, kita bisa ke interface. Nah, di bagian ini itu kalian bisa disable. Nah, lalu kita coba ping kembali. Apakah dia bisa? Nah, di sini kan tidak bisa ya. Nah, di sini itu kita coba nyalakan kembali atau kita enable lagi di router pusatnya di sini. Nah, kita bisa enablekan lagi ya teman-teman untuk cabangnya. Nah, kita coba ping kembali ya teman-teman. Nah, maka di sini akan bisa. Nah, jadi intinya ketika kita matikan untuk IP tunnel di router pusat maupun di router cabang itu nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, kita lanjut pembahasan yang kelima, yaitu masih sama, kita akan menjelaskan EOIP. Nah, tetapi di pembahasan kali ini kita akan coba untuk klien connect to internet. Jadi antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia belum bisa terkoneksi ke internet. Nah, maka dari itu di pembahasan ini kita akan coba agar klien tersebut atau VPC tersebut itu bisa connect ke internet. Nah, jadi di sini ketika para VPC itu kita coba untuk ping 88 atau ping ke internet itu belum bisa karena kedua VPC tersebut itu dia belum terkoneksi ke internet. Maka dari itu di pembahasan kali ini kita akan coba agar si klien atau para VPC itu dia bisa ping 88.
atau connect ke internet. Nah, sebelumnya itu kan kita masih bingung untuk pasang gateway di masing-masing VPC-nya. Nah, itu kita harus pakai Ether yang mana, dan di sini kan ada dua Ether. Nah, ada Ether 2 dan Ether yang EOIP ini. Nah, di sini juga ada EOIP untuk pusat. Nah, jadi dia itu ada dua Ether, yaitu Ether 2 dan juga yang mengarah ke tunnelnya masing-masing. Dari pusat itu mengarah ke, nah dari pusat itu mengarah dari cabang, dan dari cabang mengarah ke pusat. Nah, karena di sini untuk Ether 2 dan Ether ke pusatnya atau tunnelnya itu kan kita sambungkan atau sudah kita gabungkan. Nah, jadi untuk gateway-nya itu kita menggunakan Ether bridge yang sudah kita gabungkan sebelumnya. Nah, karena di sini untuk Ether 2 dan yang cabang itu kan kita sudah gabungkan menjadi satu interface. Nah, maka dari itu di sini untuk gateway-nya itu kita gunakan IP yang sudah kita gabungkan tadi atau interface yang sudah kita gabungkan tadi. Nah, langsung saja di sini kita pergi ke Windows R pusat. Nah, kita bisa pergi ke menu IP, ke menu addresses. Nah, di sini bisa add saja. Misalkan itu 192.168.1.1/24. Nah, kemudian untuk ethernya itu seperti yang kita akan coba menggunakan yang kita gabungkan tadi. Nah, yaitu yang antara Ether 2 dan yang tunnel itu kan kita sudah gabungkan. Yang mana tadi untuk namanya adalah bridge EOIP. Nah, jadi bisa gunakan bridge EOIP. Di sini bisa sesuaikan saja. Di sini kalian itu menggabungkannya itu antara Ether 2 dan juga tunnel ini menggunakan nama apa, karena di sini punya saya menggunakan bridge yang EOIP, maka di sini saya pilih yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung apply lalu. Nah, di router cabangnya itu kita bisa ke menu IP lalu addresses. Nah, ini add. Nah, habis itu di sini kita tambahkan, misalkan untuk gateway-nya itu 192.168.1.2/adalah 24. Nah, kemudian untuk interface-nya itu yang sama ini bridge EOIP. Nah, di sini kita bisa apply lalu oke. Nah, lalu kita akan coba untuk ping ya, teman-teman, dari VPC 1 ke gateway-nya. Nah, dimana di sini VPC 1 itu kan dia terhubungnya ke router pusat. Nah, jadi gateway-nya itu pusat yaitu 192.168.1.1. Nah, ini ping 192.168.1.1. Nah, di sini bisa ya, teman-teman, kita juga coba di VPC 2 untuk gateway-nya itu adalah 1.2 ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini juga sudah bisa ya, teman-teman. Nah, jadi VPC 1 sama VPC 2 itu bisa untuk ping ke gateway-nya masing-masing. Nah, barulah ketika dia sudah bisa ke gateway-nya masing-masing, kita coba untuk konfigurasikan yang akses internetnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke router pusatnya terlebih dahulu. Nah, ini kita ke menu IP, habis itu firewall ya, teman-teman. Nah, habis itu kita ke menu yang NAT. Nah, kita bisa add. Nah, untuk channel itu adalah SRC NAT. Nah, kemudian di sini untuk out interface-nya itu kita pilih yang Ether 1. Nah, yaitu yang mengarah ke ISP. Nah, ketika ingin internet itu dia mengarahnya atau menggunakannya adalah Ether 1, maka dari situ kita bisa gunakan yang Ether 1. Lalu kita bisa pindah ke menu action, kemudian di sini menggunakan masquerade. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, kita juga lakukan di router cabang ini ya, teman-teman. Tapi habis itu firewall, di NAT, habis itu plus. Nah, habis itu channelnya itu SRC NAT. Nah, untuk out interface-nya itu kita pilih yang Ether 1. Nah, yaitu yang mengarah keluar ke ISP. Nah, kemudian di bagian actionnya itu kita bisa pilih yang masquerade. Lalu kita bisa apply lalu oke. Di sini sudah untuk konfigurasi internetnya ataupun untuk konfigurasi NAT-nya. Nah, sekarang untuk pengujian kita bisa pergi ke terminalnya di VPC 1-nya dulu. Nah, di sini saya akan coba untuk show IP terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pasang untuk IP-nya yang dimana adalah 1.6. Nah, tetapi di sini untuk parameter gateway-nya dan juga DNS-nya itu masih kosong. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk gateway dan juga DNS-nya. Nah, di sini kita mulai dari gateway-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pasang gateway-nya itu seperti kita menambahkan IP yang tadi. Nah, kemudian /24. Nah, barulah di sini kita bisa tambahkan untuk gateway-nya, yaitu 192.168.1.1/24. Ya, teman-teman, karena di VPC 1, yang mana di VPC 1 itu terhubung ke router pusat. Nah, jadi dia menggunakan gateway-nya 1.1. Nah, kita bisa enter. Nah, kita bisa pasang untuk IP DNS-nya. Nah, lalu itu 838.388. Nah, kemudian kita coba show IP. Nah, oke, di sini sudah lengkap. Nah, kita coba lakukan di VPC 2. Kita show IP. Tambahkan gateway-nya dengan IP 192.168.1.7/24.
Nah, untuk gateway-nya itu 192.168.1.2/24. Karena kemudian kita enter. Lalu kita coba untuk pasang IP DNS-nya, IP DNS 8.8.8. Nah, kita coba show IP. Di sini sudah lengkap ya teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 2 dan VPC 1-nya itu kita sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk ping 88 di sini sudah bisa atau belum ya teman-teman. Nah, di sini di VPC 1 itu sudah bisa. Nah, kita coba di VPC 2. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan antara VPC 1 dan VPC 2 agar bisa terkoneksi satu sama lain dan juga agar mereka bisa melakukan ping di internet. Nah, kita lanjut ke bahasan yang keenam yaitu PPP Point to Point Protocol. Nah, di sini kita akan bahas mengenai konsepnya terlebih dahulu. Nah, Point to Point Protocol atau PPP itu merupakan salah satu jenis VPN tunnel yang mana dia itu digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda untuk melalui internet. Yang PPP ini dapat menyediakan autentikasi, konseksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi bisa dibilang bahwasanya jenis PPP ini itu dia lebih aman dari jenis yang sebelumnya yaitu yang IOIP. Nah, kemudian ada banyak router juga yang mendukung PPP tunnel ini yaitu seperti PPOE, kemudian ESTP, L2TP, PPTP, dan juga lainnya. Jadi di sini PPTP itu dia termasuk ke dalam jenis point-to-point protokol. Nah, PPTP ini dia itu digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Nah, jadi kita lanjut pembahasan yang ketujuh yaitu PPTP konfigurasi. Nah, seperti yang sebelumnya saya bacakan bahwasanya PPTP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Karena di sini untuk PPTP itu dia digunakan untuk menghubungkannya berbeda network. Maka di sini saya sudah membuatnya untuk di router pusat itu saya menggunakan network 1.0. Nah, di router cabangnya menggunakan 2.0. Nah, untuk PPTP sendiri itu dia bekerja layaknya klien dan juga server. Jadi nantinya itu harus ada yang menjadi server dan juga klien ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk yang akan menjadi server itu adalah router pusatnya. Nah, kemudian yang akan menjadi lainnya adalah router cabang. Nah, tapi sebelum itu di sini karena keduanya itu berbeda network, maka kita itu harus tambahkan IP terlebih dahulu di Ether 2-nya. Nah, baik itu di router pusat maupun di router cabangnya. Nah, yang mana nantinya itu IP tersebut atau IP yang kita tambahkan itu dia akan menjadi gateway untuk VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini kita bisa langsung ke Winbox. Di sini kita akan mulai di router pusatnya sebagai servernya. Kita bisa ke IP lalu address. Nah, di sini kan sebelumnya kan sudah ada yang bridge IO/IP. Nah, di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk IP-nya. Nah, 192.168.1.1/24. Nah, kemudian untuk PR-nya di sini bisa Ether 2. Nah, kemudian bisa apply lalu oke. Nah, kita juga akan membuat DHCP servernya agar nantinya si klien atau si VPC 1 dan VPC 2 itu dia menambahkan IP secara otomatis. Nah, kita coba di router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa menu ke IP lalu DHCP server. Nah, kita bisa perhatikan menu DHCP saat kita bisa ganti yang mengarah ke VPC yaitu Ether 2. Nah, yang mengarah ke VPC itu dia menggunakan Ether 2. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan Ether 2. Lalu bisa next, perhatikan di sini gagal. Kita coba cek terlebih dahulu di bridge-nya. Sebelumnya kita sudah gabungkan. Nah, kita coba disable saja yang ini. Nah, kita coba kembali sini. Nah, di sini kita bisa DHCP setup, kita bisa Ether 2, kemudian next. Nah, di sini sudah bisa. Nah, kita next. Nah, lalu di sini ada gateway-nya, lalu ini ring-nya kita next. Nah, kita DNS-nya kita next saja. Nah, oke. Nah, kita juga lakukan di router cabangnya. Nah, kita bisa buka. Nah, bisa kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. IP terus addresses. Nah, habis itu untuk IP-nya itu bisa hapus saja. Nah, di sini kalian bisa tambahkan. Nah, habis itu untuk IP-nya adalah 192.168.2.1. Nah, kemudian untuk Ether-nya itu pilih yang Ether 2. Di sini jangan lupa pakai /24. Nah, jika sudah bisa apply lalu oke. Nah, di sini itu sudah. Sekarang kita buat untuk DHCP server, kita ke IP, habis itu DHCP server. Dan di sini DHCP setup. Kita coba Ether 2. Di sini kita harus disablekan untuk bridge. Karena sebelumnya itu kita sudah gabungkan ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kita kembali ke menu IP. Terus kita akan coba next.
Nah, ini sudah bisa. Ini untuk addressnya, kita next. Di sini untuk gateway-nya, di sini untuk rank IP-nya, di sini untuk DNS-nya. Nah, kita next. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Dan sekarang kita coba untuk pengujian DHCP servernya ya teman-teman. Nah, di VPC satunya itu dengan IP DHCP, kemudian kita enter. Perhatikan di sini dia mengeluarkan output DORA, teman-teman. Nah, kita coba show IP. Nah, oke, di sini sudah ada untuk IP-nya yaitu 254. Di VPC 2 kita coba IP DHCP. Kita enter. Nah, di sini juga dia akan memunculkan output DORA ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita coba show IP. Nah, di sini untuk VPC 2 itu dia mendapatkan IP 2.254, di VPC 1 kan tadi 2.254 juga. Nah, kita sekarang dapat melakukan konfigurasi untuk PPTP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai dari router pusatnya ataupun router sebagai servernya. Di router pusatnya itu atau di router servernya itu bisa ke PPP, lalu bisa pergi ke yang PPTP server yang ini. Nah, di sini itu kalian bisa checklist di enable-nya, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita akan membuat agar nantinya itu PPTP client atau router servernya ketika connect ke tanahnya itu dia akan menggunakan autentikasi username dan juga password. Maka dari itu di sini kita akan buat untuk username dan juga passwordnya. Nah, maka dari itu kita bisa masuk ke secret. Nah, di sini itu kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya itu saya akan ubah menjadi PPTP strip Virda. Nah, kemudian untuk passwordnya saya di sini akan menggunakan 12345. Nah, di sini kan tidak kelihatan. Kalian bisa buat kelihatan dengan bagian. Nah, di sini kan tidak kelihatan. Nah, agar kelihatan itu di bagian settingnya itu yang hide password itu checklistnya itu kita hilangkan. Nah, perhatikan di sini sudah kelihatan. Lalu di bagian service di sini kita bisa pilih yang PPTP. Nah, kemudian untuk local address-nya itu merupakan IP dari si PPTP tunnel-nya. Nah, kalau misalkan remote address itu adalah IP PPTP tunnel router cabangnya, jadi kalau local address itu merupakan IP router pusatnya, sedangkan kalau yang remote itu adalah IP si router cabangnya. Biar mudah di sini saya akan coba text terlebih dahulu untuk IP tunnelnya. Di sini bisa next. Nah, lalu untuk IP-nya itu misalkan 10.10.10.1. Nah, ini adalah IP tunnel router pusatnya ya teman-teman. Nah, di sini kita buat lagi untuk router cabangnya. Nah, di sini itu 10.10.10.2. Di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah IP dari router cabangnya atau IP tunnel si router cabangnya. Nah, baru di sini kita langsung definisikan saja untuk local address-nya itu adalah IP yang PPTP tunnel di router pusatnya. Nah, yang mana untuk IP-nya adalah 10.10.10.1. Nah, kemudian untuk remote address-nya itu IP dari cabangnya ya teman-teman, atau dari yaitu IP tunnel yang berada di si router cabangnya yaitu 10.10.2. Kita bisa langsung tuliskan saja 10.10.10.2. Nah, kemudian bisa langsung apply, lalu oke. Kita melakukan di router cabangnya. Nah, kita bisa ke menu PPP. Nah, lalu di bagian interface ini kita bisa langsung add saja. Nah, di sini pilih yang PPTP client. Nah, di sini untuk di bagian generalnya itu saya biarkan default saja. Kita fokus di bagian layoutnya. Di bagian sini itu karena si servernya adalah pusat, maka kita gunakan untuk IP startingnya itu adalah IP milik router pusat. Nah, jadi bukan IP PPTP tunnel yang sebelumnya. Jadi di bagian connect to itu kita gunakan IP yang 10.0.137.146. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja di bagian connect-nya yaitu 10.0.137.146. Nah, untuk usernya itu kita akan menggunakan PPTP strip Virda. Nah, untuk passwordnya ini 12345. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk profilnya itu pilih yang default saja ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini sudah mengeluarkan huruf F atau running. Nah, di sini kita coba bisa cek saja, kita pilih ke IP ke address. Nah, untuk IP dari si tunnelnya itu sudah ada yang 10.2 atau IP yang berada di router cabangnya. Nah, kita coba pergi ke pusatnya, kita masuk ke dalam terminalnya. Nah, di sini kita coba ping
10.10.10.2 atau IP tunnel dari si router cabangnya. Nah, di sini kita bisa lihat saja. Nah, di sini perhatikan sudah TTL. Nah, jadi antara si router pusat dan juga router pas cabang atau antara si server dan klien itu sudah saling berkomunikasi. Nah, yang materi 8 itu sama seperti tadi, yaitu masih sama mempunyai PPTP. Tapi di sini kita coba untuk melakukan static router atau tes koneksi. Nah, jadi teman-teman di sini antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia belum bisa saling terkoneksi atau dia belum bisa koneksi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa cek saja, kita bisa dicek di router pusatnya. Kita bisa IP route pin. Nah, terus habis itu enter. Nah, perhatikan ya teman-teman di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk network yang arah 2.0 itu belum ada. Nah, ini ada yang 1.0, nah kemudian yang 10.2 yaitu yang IP tunnelnya, dan 137.0 yaitu yang di arahnya sendiri. Nah, sedangkan untuk yang 2.0 itu belum ada. Maka dari itu di sini ketika PVC 1 dan 2 ingin saling komunikasi, maka kita harus konfigurasikan dahulu untuk IP route-nya. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Nah, kita bisa konfigurasikan di router pusatnya ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP route. Nah, lalu kita enter. Nah, terus kita ketikkan add BSD strip address sama dengan 192.168.2.0. Nah, kalian bisa lihat di sini, yaitu kan ingin ke arah sini 2.0. Untuk BSD address-nya atau tujuannya itu juga kita masukkan ke domainnya di sini. Jangan lupa kasih /24 ya teman-teman. /24. Nah, kemudian kita juga masukkan untuk gateway-nya. Nah, gateway-nya ini lewatnya ya teman-teman. Ketika dari router pusat ingin ke 2.0 itu, dia akan melewati sini ya teman-teman, 10.10.2 atau IP tunnel dari router cabangnya. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja 10 sama dengan 10.10.10.2. Nah, bisa enter. Nah, habis itu print ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya untuk yang arah VPC 2 yaitu 2.0, yaitu yang dimana ini adalah akses atau static. Nah, di sini saya akan melakukan router cabangnya, yaitu dia juga belum ada yang arah VPC 1 maupun yang network 1.0. Maka dari itu kita perlu tambahkan secara manual ya teman-teman. Kita tambahkan melalui windows saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ke IP lalu route. Nah, di bagian saya sini itu langsung add saja. Nah, di sini itu 192.168.1.0, lalu slash-nya itu 24 atau ataupun arah VPC untuk gateway atau router cabang ke VPC 1 itu, maka dia akan lewat IP tunnel dari router pusatnya, yaitu 10.1. Nah, kita bisa langsung saja tuliskan 10.10.10.1. Kemudian di sini kalian bisa apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk yang arah VPC 1 itu untuk informasi itu AS atau static. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian. Nah, di sini kita akan coba dari VPC 1 ke VPC 2-nya terlebih dahulu. Yang mana di sini VPC 2 itu mendapatkan IP 2.254. Kita bisa langsung masukkan saja. Kita perhatikan di situ di sini itu 1. Nah, maka di sini sudah DTL ya teman-teman. Nah, sekarang VPC 2 ke VPC 1, yang mana di sini VPC 1 sudah mendapatkan IP 192.168.1.254. Kita coba di VPC 2-nya yang 192.168.1.254 itu enter. Nah, di sini maka sudah DTL ya teman-teman. Nah, jadi antara VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan di sini kita coba apakah si VPC ini bisa internetan atau enggak. Nah, kita coba saja ping 88. Aduh, untuk VPC 1 dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk VPC 2 apakah bisa internetan, kita ping. Di sini juga sudah bisa. Nah, jadi VPC 1 dan 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi dan juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke, sudah selesai untuk yang VPN tunneling yang jenis PPTP. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9, yaitu sini saya akan menjelaskan tentang L2TP, yaitu konsep dan setup teknologi. Nah, jadi yang pertama itu saya akan jelaskan untuk konsep dari L2TP. Nah, jadi L2TP itu adalah salah satu service VPN yang terdapat di Microtik, yang dimana L2TP itu singkatan dari Layer 2 Tunneling Protocol. Jadi dia itu ada hubungannya dengan Layer 2 baik BGP
mau IP model maupun POC model. Nah, dari segi security atau keamanan dia itu lebih unggul untuk daripada yang PPTP. Nah, agar jika kalian paham di sini kita langsung saja untuk siapkan topologinya. Ini sama seperti LPTP, bahwasanya L2TP itu juga berbasiskan server dan juga klien. Seperti sebelumnya di sini saya yang akan jadi server adalah si router pusatnya. Jadi yang akan jadi klien itu si router cabangnya di sini. Di sini saya akan hapus konfigurasinya ya teman-teman, agar si router pusat dan juga router cabang itu dia kosongan atau bersih dari konfigurasinya. Di sini kita akan coba dari router pusatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, habis ini addresses, terus yang, nah untuk PPTP yang ini itu kalian bisa hapus saja. Nah, di sini sudah, lalu di sini kita bisa PPTP untuk interface saja, kita bisa hapus ya teman-teman. Script kita bisa hapus. Nah, untuk interface ini kita bisa hapus. Lalu kita bisa pergi ke menu IP dan itu ke root. Nah, ini itu udah unreachable. Nah, kita bisa langsung hapus saja. Jadi di router pusat itu sudah bersih ya teman-teman. Di router pusatnya di sini kita pergi menu ke. Nah, di sini ke menu IP habis itu addresses. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Habis itu kita bisa pergi ke PT. Nah, di sini di bagian interface itu yang ini bisa hapus saja. Kita pergi ke script kan tidak ada ya teman-teman. Kita bisa lalu pergi ke IP ke root. Nah, ini unreachable karena sebelumnya kita sudah hapus. Ini hapus. Nah, ini sudah bersih ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu L2TP IPsec konfigurasi. Nah, yaitu kita akan coba melakukan konfigurasinya. Setelah kita sudah melakukan untuk setup topologi dan juga konsennya, sekarang kita akan coba untuk melakukan konfigurasinya. Jadi untuk L2TP itu bisa kita sandingkan dengan yang namanya IPsec agar nantinya dia itu lebih short, secure ataupun keamanan lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, langsung saja kita bisa konfigurasikan dari router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa saja ke menu PPP untuk interface itu pilih yang L2TP server. Nah, di bagian enable itu bisa di checklist. Nah, lalu di sini untuk yang use IPsec itu pilih yang yes. Nah, ini saya karena ya di sini kita akan menggunakan IPsec agar nantinya keamanan kita itu lebih aman ataupun lebih secure. Nah, di sini untuk IPsec scriptnya itu terserah teman-teman mau diisi apa saja. Nah, di sini saya akan isi script ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah di sini kalian bisa apply lalu oke. Nah, kemudian di sini juga kita akan menggunakan authentifikasi username dan juga password. Maka dari itu kita bisa pergi menu yang secret. Kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan menggunakan L2TP ya teman-teman. Nah, di sini untuk passwordnya itu saya akan menggunakan 12345. Nah, untuk servisnya itu saya akan pilih yang L2TP. Nah, di sini untuk namanya saya akan menggunakan kecil semua. Nah, kemudian untuk profilnya itu menggunakan encryption. Nah, kemudian di sini untuk local address-nya itu adalah IP milik tunnelnya teman-teman. Jadi yang ada di sebelah ini ya, ini nah lokalnya itu nih. Ini IP tunnelnya ada di router pusatnya. Ini untuk remote address itu adalah IP yang berada di router cabangnya. IP yang berada di router cabangnya yaitu yang bagian ini. Nah, di sini saya akan tuliskan IP 172.16.1. Nah, di bagian router cabangnya itu saya akan menggunakan IP 172.116.1.2. Nah, di bagian R pusat tunnel ini merupakan local address-nya. Nah, sedangkan di sini yang di router cabang itu merupakan remote address. Nah, di sini kita bisa langsung saja tuliskan yang mana di sini itu local address-nya itu yaitu 172.16.1.1. Nah, untuk remote address-nya itu adalah 172.16.1.2. Nah, kita bisa. Nah, kemudian kita lanjut untuk konfigurasikan di router cabangnya. Nah, kita bisa ke menu info. Nah, lalu kita bisa pilih yang PPP. Nah, di bagian interface itu kita bisa yang L2TP client. Nah, di situ untuk namanya saya default saja. Nah, kemudian kita bisa fokus di bagian dial out. Nah, di sini untuk konektornya itu adalah IP si routernya ya teman-teman, yaitu yang kita sudah buat sebelumnya itu 10.0.137.146, yaitu milik router pusatnya. Di sini kita langsung pilih sama saja 10.0.137.146.
Nah, untuk usernya itu L2TP Trip Virtual. Nah, jadi untuk usernya itu kita sesuaikan sama yang ini, tuh passwordnya itu 12345. Nah, untuk profilnya default encryption. Nah, di sini untuk use IPsec itu bisa centang, karena di sini kita akan menggunakan IPsec-nya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan si script yang sudah kita buat di router pusatnya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung apply sama oke. Kita tunggu. Nah, perhatikan di sini sudah mengeluarkan output R-nya atau running. Nah, mungkin di sini kita bisa pergi ke router pusatnya. Habis itu mau terminal, kita bisa skip saja untuk passwordnya. Nah, kita pick IP tunnel router cabangnya. Untuk router cabangnya itu dia memiliki IP 172.16.1.2. Nah, di sini kita bisa langsung ping 172.16.1.2. Nah, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa. Nah, untuk ping ke dalam IP tunnel milik router cabangnya. Nah, kita lanjut pembahasan yang ke-11, yaitu L2TP static routing dan tes koneksi. Nah, tetapi sekarang kita akan coba untuk melakukan static routing dan juga tes koneksi. Nah, jadi di sini itu antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia belum bisa saling terkoneksi. Nah, jadi ketika saya ping dari VPC 1 ke VPC 2 itu pastinya akan timeout atau gagal, karena di sini itu dia belum bisa terkoneksi atau belum bisa terhubung satu sama lain. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba melakukan static routing agar nantinya VPC 1 dan VPC 2 itu bisa saling komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa cek saja di R pusatnya. Di sini kita coba IP route print. Nah, perhatikan. Nah, di sini IP route print-nya itu hanya ada yang mengarah 1.0, yaitu milik sendiri. Nah, kemudian yang 1.2 itu yang mengarah ke IP tunnel router cabang, dan juga 137.0 yang IP statiknya. Nah, yang dari sini, nah di sini untuk arah ke VPC 2 itu belum ada. Yang 2.0, nah begitu juga ketika kita cek di router cabang, makanya untuk network yang 1.0 itu belum ada. Nah, dia itu paling hanya ada yang 2.0 lalu 1.1. Sedangkan untuk yang 1.0 itu belum ada. Maka dari itu kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa di router pusatnya terlebih dahulu. Kita ke router pusat. Nah, di sini kita coba pergi ke menu IP, habis itu routes. Nah, di bagian route itu add saja. Nah, ini tujuannya itu 192.168 2.0 ya, teman-teman. 2.0. Nah, kemudian size-nya ada 24. Nah, kemudian untuk gateway atau lewatnya itu ketika router pusat ke dalam VPC 2 itu dia harus melewati IP tunnel milik router cabang, yaitu 172.16.1.2 172.16.1.2. Nah, jika sudah bisa langsung apply lalu oke ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada di router pusat untuk yang mengarah ke VPC 2. Nah, sekarang kita coba dilakukan di router cabang ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada untuk yang arah VPC 1-nya. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu routes. Nah, di sini kan belum ada. Nah, di sini kita bisa lihat saja yang tujuan kita adalah 192.168.1.0/24 atau ke dalam VPC 1. Nah, kemudian ketika dari router cabang ingin ke VPC 1 itu dia harus melewati IP tunnel milik router pusat. Ya, nah kita bisa langsung ketikkan saja, yaitu 172.16.1.1. Nah, kita bisa langsung apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Di router cabang ke mengarah ke VPC 1 sudah ada di bagian route yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, sekarang adalah waktunya pengujian. Apakah antara VPC 1 dan VPC 2 itu saling komunikasi atau belum? Nah, di sini kita coba bukan satu. Nah, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu apakah dia mendapatkan IP. Nah, di sini mendapatkan ya, teman-teman. Nah, di sini VPC 2. Nah, di sini dia juga masih mendapatkan IP ya, teman-teman. Nah, di sini dari VPC 1 kita coba ping VPC 2 ya, teman-teman, yaitu 192.168.2.254. Nah, ini kita bisa tuliskan ping 192.168.2.254. Nah, dan enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba untuk trace. Nah, untuk melihat kita trace 192.168.2.254. Nah, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini itu dari VPC 1 ingin VPC 2 itu yang pertama itu dia harus melewati 1.1 atau IP dari Ether 2. Nah, kemudian dia harus melewati 1.2 atau IP tunnel dari router cabangnya. Kemudian setelah itu barulah dia akan sampai ke dalam VPC 2-nya. Nah, sekarang kita coba untuk ping dari VPC 2 ke VPC 1. Nah, yang mana di IP-nya itu 192.168.1.254. Kita enter. Nah, perhatikan di sini juga sudah CCL ya, teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk konfigurasi dari L2TP.
Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ke-12, yaitu mengenai PPPoE. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsepnya terlebih dahulu. Jadi, kita akan membahas untuk konsep dari PPPoP. Nah, PPPoE sendiri itu adalah singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. Nah, yang mana PPPoE ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, untuk jenis PPoE itu banyak digunakan di WISP karena ia itu dapat mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Nah, untuk basicnya sendiri itu dia juga sama seperti HTTP, yaitu berdasarkan server dan juga klien. Nah, di sini saya akan coba jelaskan di topologinya. Nah, agar kalian mudah untuk memahaminya. Jadi nantinya itu saya akan coba setting seperti ini. Jadi kalau misalkan klien atau VPC itu dia ingin internetan, maka dia itu memerlukan yang namanya autentifikasi username dan juga password seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan si router ini itu dia belum connect ke PPPoE servernya, maka nantinya si klien ini itu dia tidak bisa internetan. Nah, mungkin seperti itu saja untuk konsep dari PPPoE. Nah, kita lanjut pembahasan yang ke-13, yaitu masih sama mengenai PPPoE, tetapi di sini kita akan coba setting topologinya. Nah, jadi kita untuk PPPoE ini, untuk konfigurasinya itu atau untuk setup topologinya itu sedikit beda seperti sebelumnya. Maka dari itu di sini kita bisa setting terlebih dahulu untuk topologinya. Di sini kita hapus untuk IP, kecuali IP yang milik routernya ini ya teman-teman. Kalau untuk apapunnya kita juga hapus ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya itu seperti ini ya teman-teman untuk topologi yang PPPoE. Nah, di sini nantinya untuk router pusat itu dia akan bertindak sebagai router ISP. Maka dari itu di sini bisa ganti saja namanya menjadi RISP, lalu bisa simpan saja, kita bisa save. Nah, karena seperti sebelumnya, karena bahwasanya nantinya si router pusat itu dia akan menjadi PPPoE servernya. Nah, kalau nantinya si router cabang itu belum connect ke PPPoE servernya, maka nantinya si klien itu tidak bisa mengakses internet. Nah, lalu di sini kita coba untuk teks. Di sini untuk namanya adalah PPoE server. Nah, di sini untuk yang akan menjadi PPoE server adalah si router ISP-nya. Nah, kemudian di sini untuk router cabangnya saya akan berikan nama sebagai PPoE client. Nah, untuk router cabang ini akan menjadi klien ataupun customer-nya ya, teman-teman. Sini. Nah, di sini juga untuk namanya itu akan saya ubah. Misalkan di sini menjadi nama saya yaitu Erviraja. Ini mau nama kalian, mau siapa, mau apa, itu. Nah, kita bisa masuk ke R pusat. Di sini masih R pusat, kita coba ganti menjadi RISP. Itu masuk ke sistem identity set name sama dengan RISP, kita enter. Nah, di sini sudah berubah, kita coba print. Nah, di sini sudah berubah. Nah, oke, untuk di sini sudah berubah menjadi RISP, kita coba ubah yang via router cabang. Nah, kita coba, nah di sini kan masih R cabang, kita coba menjadi R Virda, yaitu sistem identity set name sama dengan R strip Virda. Nah, kita coba print. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Kita coba masuk ke router ISP-nya. Ini kita coba masuk ke dalam inbox router pusatnya atau router ISP-nya. Nah, di sini untuk router ISP-nya itu masih bisa ya teman-teman. Kita bisa hapus semua untuk konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan. Di sini kita mulai dari PPP terlebih dahulu. Di sini di bagian secret kita bisa hapus saja. Lalu di interface itu pergi ke L2TP server. Di sini itu enable-nya itu bisa hilangkan atau bisa cekasnya. Nah, lalu PPT server itu kita hilangkan, bisa apply lalu OK. Kita pergi ke menu IP lalu addresses. Di sini masih ada operator 2-nya, di sini bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk di router ISP itu sudah tidak ada lagi untuk konfigurasi yang sebelumnya. Nah, karena nantinya di sini kita akan coba meremote router Virda, karena di sini untuk router Virda itu dia tidak langsung terhubung ke ISP-nya. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya virtual roman. Nah, di sini kita akan coba nyalakan di router Virda-nya. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam tool roman set enable sama dengan yes. Nah, kita bisa enter. Nah, sekarang kita bisa coba lakukan juga di bagian router ISP-nya. Nah, kita bisa ke tools lalu roman.
Nah, kita bisa checklist di bagian enable-nya, kita apply lalu oke. Seperti saya bicarakan sebelumnya bahwasanya ketika router itu langsung terhubung ke ISP maka dia bisa langsung masuk ke Windows tanpa fitur Roman. Nah, tetapi di sini router virtual itu tidak langsung terhubung ke ISP lagi, maka dia memerlukan yang namanya fitur Roman. Nah, di sini untuk router ISP dan router virtual itu sudah dinyalakan. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam router virtualnya. Di sini kita bisa new Windows. Itu kan 146 ya teman-teman. Untuk loginnya adalah admin dan passwordnya konsol. Nah, kita coba connect to Ramen. Nah, kita tunggu. Nah, perhatikan di sini sudah ada untuk Virda, untuk router Virda. Nah, kita bisa masuk menggunakan MAC address, lalu kita connect. Nah, di sini untuk awal itu kita tidak bisa. Nah, kita coba connect lagi. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam router Virda dengan menggunakan via router ISP-nya. Di router talinya itu kita coba untuk menghapus konfigurasi sebelumnya. Nah, kita mulai dari menu addresses. Di sini Ether 2 itu kan masih ada ya teman-teman. Nah, ini hapus saja ya teman-teman. Nah, ini untuk Ether satunya katanya juga dihapus juga. Nah, di sini selesai untuk setup atau teknik setting topologi. Kita lanjut pembahasan yang ke-14 masih sama mengenai PPPoE. Tapi di sini kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasinya. Di sini kan si router Virda itu dia sebagai PPoE kliennya. Nah, teman-teman, jadi itu akan bertindak sebagai klien ataupun si customernya. Nah, sedangkan di router ISP itu kalian itu kan sebagai PPoE server, yang mana dia itu yang bertindak untuk menyediakan layanan internet. Nah, si router ISP ini tuh dia bertugas layaknya seorang ISP. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita bisa masuk ke dalam Windows router ISP-nya. Kita ke menu PPP, lalu bisa masuk ke menu PPoE servers. Nah, kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk namanya saya akan berikan service Virda. Nah, interface itu kita bisa menjadi Ether 2. Nah, kenapa Ether 2? Karena kalian bisa dilihat di topologinya yang mengalahkan router Virda atau klien itu atau customer itu dia menggunakan Ether 2. Maka dari itu di sini itu di interface-nya itu menggunakan Ether 2. Jika sudah, kalian bisa apply lalu oke. Karena di sini kita juga akan menggunakan untuk autentifikasi username dan juga password, maka kita perlu bagi ke secret. Lalu kita bisa add saja. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah PPoE script Virda. Untuk passwordnya saya akan menggunakan 12345. Kita servisnya bisa menggunakan PPoE ya teman-teman. Jangan lupa untuk local address-nya dan juga remote address-nya. Nah, di sini saya akan definisikan terlebih dahulu. Kita akan address-nya terlebih dahulu, misalkan 192.168.1.1 itu saya akan menggunakan untuk router ISP-nya atau yang PPPoE servernya. Nah, sedangkan di sini untuk customer-nya atau yang akan menjadi router Virda itu saya akan menggunakan 92.168.1.2. Nah, ini itu untuk IP tunnel dari router tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa taruh sebelah ini. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja yang mana di sini itu untuk di bagian local address itu adalah IP tunnel milik si router ISP ataupun si PPPoE servernya, yang mana di sini IP-nya itu 192.168.1.1. Di sini kita bisa tuliskan saja 192.168.1.1. Untuk framework address-nya itu kita gunakan IP tunnel dari router Virdanya atau router cabangnya itu, yang mana IP-nya adalah 192.168. Nah, sekarang kita bisa langsung apply lalu oke saja. Nah, sekarang kita lanjut di router customer-nya atau router Virdanya. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu PPP. Nah, untuk ini itu kalian bisa hapus saja ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung tambahkan saja yaitu yang PPoE kalian. Di sini saya akan menggunakannya secara default saja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah dial of yang interface-nya. Di sini saya akan Ether 1 karena menggunakan Ether 1 karena di sini untuk yang mengarah ke PPoE server itu dia menggunakan Ether 1. Nah, di sini kalian bisa berikan yang mengarah ke router ISP atau PPoE server adalah menggunakan Ether 1. Nah, maka dari itu di sini itu kita menggunakan Ether 1. Lalu kita bisa ke menu yang dial out. Untuk misalnya di sini kita bisa ketikkan saja yaitu PP. Ini harus sama ya kayak tadi. Nah, kemudian untuk profilnya itu yang default. Nah, di sini untuk passwordnya itu nah, ini kelihatan kan. Nah, untuk yang default root itu kita pastikan tercentang. Nah, karena nantinya di IP root listnya itu dia akan langsung terdeteksi. Nah, kemudian untuk yang use peer DNS kita bisa checklist.
Nah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengujian. Nah, di sini pengujiannya itu di new terminal ya teman-teman. Nah, habis itu passwordnya itu kan skip saja. Di sini kita bisa ping untuk IP tunnel dari si router ISP-nya yang mana di IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa. Nah, kita akan coba untuk cek IP root print. Kemudian enter. Perhatikan di sini sudah ada yang informasi yang S atau static dengan IP 192.168.1.0. Nah, jadi ini adalah gunanya R default root yang tadi kita cek. Nah, jadi di sini itu langsung terdeteksi untuk yang 1.0. Ketika VPC 1 dan VPC 2 itu ingin internetan, maka dia akan langsung bisa akses ke IP yang 1.2. Yang IP tunnel kliennya, bukan lagi yang IP dari Ether 2-nya. Jadi ketika klien itu ingin internetan, maka dia itu akan langsung mengakses IP tunnelnya, bukan IP yang ada di Ether 2-nya. Nah, lanjut pembahasan yang ke-15 masih sama mengenai PPON, tetapi di sini kita akan membahas yang share internet connection di customer ataupun di para VPC-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk router itu pastinya ketika ingin tinggal balapan itu pastinya bisa. Sedangkan di VPC 1, VPC 2 itu belum bisa. Maka dari itu di sini kita akan coba untuk share connection internet agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia bisa internetan. Nah, kalian perhatikan di sini ketika VPC 1 dan VPC 2 ingin terhubung ke router berbeda atau router customer, dia itu menggunakan Ether 2 dan Ether 3 ya teman-teman. Yang mana ketika VPC 1, nah yang dimana router Virda yang di VPC 1 menggunakan Ether 2, yang di VPC 2 menggunakan Ether 3. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba gabungkan Ether 2 dan juga Ether 3 menjadi satu bridge atau satu interface bridge saja. Nah, langsung saja di sini kita bisa hubungkan pada Windows Virda-nya ataupun Windows Customer. Lalu di sini itu bisa ke menu bridge. Nah, di sini itu yang sebelumnya itu kita bisa hapus saja. Nah, di sini kita bisa add. Nah, misalkan di sini untuk namanya adalah bridge PPPoE. Nah, untuk type-nya itu bridge. Nah, di sini itu ARP-nya enable. Nah, ini apply, habis itu oke. Nah, kita bisa pergi ke menu port. Kita bisa add. Nah, di sini bisa disable saja. Nah, di sini add. Nah, habis itu di sini itu kan yang ingin kita gabungkan kan Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, kita bisa langsung gabungkan saja, yaitu Ether 2 bridge-nya adalah bridge PPOP. Kita harus apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk Ether 3 bridge-nya itu PPOE, kita apply lalu oke. Nah, ini jadi antara Ether 2 dan Ether 3 dia sudah menjadi satu bridge ataupun satu interface. Nah, setelah di sini kita sudah gabungkan dua interface menjadi satu interface saja, maka dari itu kita akan coba untuk pasang di bridge atau interface tersebut yang sudah kita gabungkan tersebut ya teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa pergi ke menu IP lalu addresses. Nah, di sini kita bisa add saja. Nah, misalkan IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Untuk interface-nya itu bridge PPPoE. Nah, kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini sudah, lalu kita akan melakukan DHCP server agar VPC 1 dan VPC 2 itu menggunakan IP secara otomatis. Kita bisa menu IP lalu DHCP server. Nah, di sini kita bisa hapus saja karena di sini sebelumnya kan sudah kita hapus di bagian router ISP-nya atau router pusatnya. Kita bisa hapus. Nah, kita bisa berganti DHCP setup, lalu di sini pilih yang bridge PPPoE atau interface yang kita gabungkan. Nah, kemudian kita next. Ini untuk address-nya, ini gateway, ini LIP, ini adalah DNS. Di sini kita bisa next dan oke. Nah, kita sudah sukses. Nah, untuk melakukan DHCP server, nah sekarang kita akan coba request IP DHCP di VPC 1 dan VPC 2-nya. Nah, di sini IP DHCP. Nah, ini muncul output Tuhan. Nah, kita coba show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP 10.253 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba request IP DHCP. Sini menunjukkan output Dora. Kita coba show IP. Nah, di sini itu dia mendapatkan IP 10.254. Nah, di sini untuk DHCP servernya itu sudah berhasil karena antara VPC 1 dan VPC 2 itu dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi agar si kliennya itu bisa ping 88 atau bisa internetan. Nah, kita bisa langsung pergi saja
saja ke bagian router Virda, lalu bisa pergi ke IP, lalu firewall, kita pergi bagian NAT. Nah, di sini sebelumnya itu kita bisa disable saja, lalu kita bisa add. Nah, untuk C-nya itu adalah SRG NAT. Nah, kemudian untuk out interface-nya itu adalah add ini PPPoE out 1 ya teman-teman. Nah, action-nya itu pilih yang masquerade. Nah, kemudian kita bisa apply, lalu oke. Nah, sekarang kita waktunya untuk pengujian. Nah, kita akan coba di router Virda-nya terlebih dahulu. Nah, kita coba untuk ping ke IP PPPoE tunnel yang berada di Ether 2 dengan IP 192.168.1. Kita ping ya teman-teman. Nah, maka di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ping 88 dia sudah bisa. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke, di sini bisa. Sekarang kita coba di VPC 1 apakah bisa. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Nah, kita coba di VPC 2. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil connect ke customer ataupun ke para kliennya. Nah, kita lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu masih sama mengenai PPPoE bandwidth. Tetapi di sini kita akan fokus pada limitasi bandwidth pada PPPoE. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa bandwidth ini adalah kecepatan ya teman-teman. Jadi kita akan membatasi kecepatan pada PPPoE. Nah, bandwidth adalah kecepatan. Jadi di sini kita akan mengatur limitasi bandwidth atau kecepatan di router customer ataupun router Virda-nya, sehingga nantinya untuk jaringan yang berada di naungan router Virda yaitu VPC 1 dan juga VPC 2 itu bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita tentukan di router Virda-nya. Nah, kalau untuk melihat bandwidth itu ketika kita di VPC atau di LA itu nggak kelihatan, maka dari itu di sini kita akan coba untuk Docker Chrome-nya. Kita bisa klik kanan, kita bisa not. Nah, di situ pilih yang Docker IO. Nah, di sini saya image-nya itu adalah Chrome ya teman-teman. Namanya Docker. Jika sudah, kita bisa langsung save saja. Kalau namanya kalian bisa sesuaikan. Di sini saya akan hubungkan dengan router Virda-nya. Kita bisa save. Di sini saya akan coba nyalakan. Kemudian di sini untuk VPC 1 dan VPC 2 saya matikan saja agar tidak keberatan. Nah, kita itu harus menunggu. Maka di sini kita juga akan gabungkan Ether 4 ini di dalam bridge yang berada di router Virda. Karena nantinya di background ini juga dia akan menjadi klien dari si router Virda ini. Nah, kita bisa langsung gabungan saja. Nah, di sini saya akan coba hapus terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi ke menu bridge. Di bagian front, di sini kan juga ada Ether 2 dan Ether 3. Dia yang mengarah ke VPC 1 dan VPC 2. Nah, di sini kita tambahkan yang mengarah ke Docker Chrome-nya. Nah, kita langsung saja add, tambahkan Ether 4, bridge-nya yaitu bridge PPPoE. Nah, kita langsung saja apply. Oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman, dia sudah masuk ke dalam bridge yang sebelumnya kita buat. Nah, kita lanjutnya limitasi bandwidthnya ya teman-teman. Nah, untuk cara di sini kita bisa pergi ke PPPP. Nah, kita ke profiles. Nah, kita gunakan yang default saja ya teman-teman. Dua kali. Nah, di sini kita fokus di bagian limit. Nah, di sini kita bisa menentukan limit kecepatan atau bandwidthnya. Nah, misalkan di sini saya akan pakai 2 MB untuk download dan juga kirim ya teman-teman. Baik. Nah, di sini kan sudah ya teman-teman untuk konfigurasi limit bandwidthnya. Nah, caranya nanti kalian bisa pengujiannya di Docker Chrome-nya ya teman-teman. Nah, pasti nanti kelihatan. Sekian pembahasan di bab 12 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.